5 karakter Big Five karakter personality ini dengan 5 organ. Kalau ini namanya liver, ini ekstrovert, ini namanya ginjal, agreeableness, ini namanya paru, neuroticism, ini namanya pankreas, orang mengenalnya dengan jari manis, kemudian juga moderator, tadi juga Prof. dan Abdurrahman. yang terakhir ini Beliau adalah organnya jantung, openness. di bidang kesehatan. Para ahli tarekat dokter, barangkali sebagian sudah bidang mengenal anatomi, ini. saya kira sangat lengkap. Kalau kalimatnya dalam bahasa bahasannya, dzikir, ini mulai namanya dari Alhamdulillah, keluarga, la kemudian ilaha gizi, illallah. dan sekarang Ini namanya anatomi, Allahu Akbar. dan Ini diawali namanya dengan Alhamdulillah. penjelasan Ini dari namanya religius. Subhanallah. Ini namanya Ya, la semuanya haula wala religius quwwata ya, illa dari billah. sisi ilmu agama tadi yang pertama. Jadi saya persilahkan kepada Prof. Abdurrahman untuk bersama kita. Terima kasih Dr. Arbaya. Terima kasih kepada Kanjana, lalu kepada keluarga besar kami, kepada Prof. Nanat, Prof. Yuis, dan Prof. Nur yang baru saja telah memberikan informasi menarik, gratis kepada kita untuk bisa menjadi asupan yang bermanfaat di Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Teriring doa semoga setiap hadirin yang di sini dan seluruh keluarga kami sempurna sukses dunia akhirat. Amin. Saya anatomis dari Surabaya. Lalu karena saya berbackground pondok pesantren, maka yang terngiang kalau sudah terkait dengan agama ini adalah zahir dan batin itu ekivalen. Kalau tidak similar, ekivalen. Saya sebut ekivalen karena paradigm atau faham yang dianut oleh medical science di abad modern ini, terutama setelah biomolekuler dari Crick dan Watson, itu adalah relativism, bukan absolutism ala Newton. Kalau absolutism dengan paham kita pasti bertabrakan karena yang baqo hanya Allah. Selain itu fana, dan selain itu berpasangan. Nah, Abdurrahman mengeluarkan teori pasangan di tahun 2014, lalu memproklamasikan anatomy of the personality kepada dunia di sekitar 2014 yang sama. Mungkin ada sejawat dokter banyak di sini, atau barangkali ada sebagian yang belum banyak mengetahui tentang itu, tetapi saya mencoba menintroduce bahwa dulu anatomi yang dikenal sebagai anatomi fisik dicoba oleh Abdurrahman untuk meluas menjadi anatomi of the personality, anatomi karakter. Karakter ini dalam bahasa agama adalah akhlak. Nah, dari sini lalu kemudian terbaca sudah sekarang bahwa apa yang mau saya sampaikan di bidang medis ini lebih ke arah karakter akhlak tadi. Kalau mau mengambil bukunya Big Personality, The Big Five Personality, maka karakter itu ada 5, sesuai dengan rukun Islam dan sesuai dengan Pancasila yang proklamirkan oleh tokoh-tokoh bangsa ini. Ternyata itu bukan sesuatu yang ringan, tetapi itu berat. Saya coba mengaitkan antara karakter ini dengan 5 karakter Big Five karakter personality ini dengan 5 organ. Kalau ini namanya liver, ini ekstrovert, ini namanya ginjal, agreeableness, ini namanya paru, neuroticism, ini namanya pankreas, orang mengenalnya dengan jari manis,
conscientiousness, dan yang terakhir ini adalah organnya jantung, openness. Para ahli tarekat barangkali sebagian sudah mengenal ini. Kalau kalimatnya dalam bahasa zikir, ini namanya Alhamdulillah, La ilaha illallah, ini namanya Allahu Akbar, ini namanya Alhamdulillah, ini namanya Subhanallah, ini namanya La haula wala quwata illa billah. Nah, ini kaitan antara fisik anatomi ini, tangan ini dengan gambaran ke depan. Jadi nanti mudah-mudahan kita membacanya dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, nih Ramadan di kita ini, di puasa ini tinggi nilainya, lalu meningkat kepada haji. Haji ini perbuatan yang sulit ditutupin mata, yang penting di sini ikhlas. Jadi ini 5 karakter yang mau dibahas di dalam presentasi saya yang mudah-mudahan tidak berlebih waktunya. Oke, mudah-mudahan ini kita ingat. Saya ulang, ini La ilaha illallah, ini Allahu Akbar, ini Alhamdulillah, ini Subhanallah, ini La haula wala quwata illa billah. Tingkatan tertingginya ini. Saya ingatkan di depan bahwa saya dan kita semua mau syahadat, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, pasti sia-sia kalau tidak membuat akhlaknya berubah lebih baik. Dijamin, dijamin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nggak ada lain tugas Rasulullah, menyempurnakan akhlak mulia. Jadi di ketika pertemuan ini tidak membangkitkan kebaikan kita, nah ini menjadi persoalan evaluasi Kang Jana dan kita semua. Cara lain misalnya seperti ini, mudah-mudahan baik. Tetapi saya yakin ini insya Allah akan mengelevate kita ke arah lebih baik. Nah, berkaitan dengan itu, saya diminta oleh Kang Jana untuk membahas tentang madrasah Universal Ramadan. Darasah dalam bahasa Arab itu adalah, kalau boleh secara umum saya boleh katakan, sebentar saya coba share melalui apa namanya? Oke, perkenalan dulu. Saya Anatom dari Indonesia. Sorry, izin share. Secara etimologi kata madrasah dalam kamus besar bahasa Indo merupakan sekolah ataupun akademi yang umumnya bersumber pada agama Islam. Baliknya di dalam ensiklopedia Islam, kata madrasah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar darasah yang maksudnya adalah belajar. Sebagaimana akademisi, kita tahu bahwa belajar itu mengandung setidaknya ada sepasang teori. Teori dan praktek. Akal dan kinetik. Sistem akademis, kurikulumnya jelas, umum, nasional, dan internasional. Ada lagi metode lain namanya talaki. Merunut kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Gusti Allah juga memberikan pelajaran kepada Nabi Adam menggunakan metode yang ini. Kalau dalam bahasa agama kita, teori dasar yang di antara lain disampaikan oleh Prof. Is tadi adalah syariat fikihnya. Hanya saja mungkin tentang Prof. Is, saya melihat ada sesuatu yang belum diungkap. Ada suatu, ini melesat sedikit, mudah-mudahan saya tidak dimarah sama Prof. Is. Ada satu surat di dalam Al-Quran, terkenal sekali surat itu, menceritakan kisah lengkap antara Nabi Yusuf sampai mulai dari awal sampai akhir. Beliau kecil memang bersama orang tua, tetapi selepas itu sampai menjadi bendahara Mesir, lepas dari orang tua, dan alhamdulillah beliau jadi rasul. Jadi mungkin ini menjadi rancangan baik untuk dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menghadirkan peraturan tentang keluarga di rumah. Sehingga saya Nabi Ismail juga tidak dikawani oleh Ibrahim sekian lama, tapi jadi rasul yang dipuji oleh Al-Quran. Baik, saya teruskan.
teori dasar hukum syariat fikih, kemudian lalu setelah itu, setelah tahu dasarnya, baru kemudian dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan percuma. Namanya tarekat. Lakukan sesuai arah jalan yang dimaksud oleh tadi. Kemudian sampai di situ, lalu kemudian sampailah pada makna lahir dan batin dari apa yang telah dikerjakan, sesuai syariat dan sesuai dengan tarekat yang dipilih. Ini terkait dengan Ramadan yang kita mau kerjakan. Pada bidang yang dituju, ini orang bilang makrifat ini kenal, dan ini sebenarnya tujuan dari ilmu, mengenal Allah. Mengenal diri, mengenal Sang Maha Suci, mengenal Al-Haq, la ilaha illallah. Saya lanjutkan. Ramadan, salah satu bulan dalam 12 Ramadan, dipilih oleh Allah SWT untuk, ini pilihan Allah, bukan pilihan saya, untuk diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu Al-Karim, mulia, yang bersamanya orang pasti mulia. Saya jawab pasti mulia, kalau sesuai. Di sana ada Lailatul Qadar, dengan segala keistimewaan yang kita tahu, dan beberapa ayamillah. Ayamillah itu hari-hari Allah. Katakanlah 10 Asyura itu menangnya siapa? Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian perang Badar itu di bulan Ramadan. Ini ayamillah, lahirnya Rasulullah termasuk ayamillah, kemerdekaan kita termasuk ayamillah. Dipilih dalam bulan Ramadan, ini berbagai kisah. Apa saya sebutkan di sini? Kenapa kok disebutkan? La in syakartum lazidannakum. Kalau engkau bersyukur pasti dapat lebih baik. Nah, ketika kurang baik, pertanyaannya syukurnya benar nggak nih? Gitu. Disuruh selalu bahagia. Syukur itu maknanya senang, bahagia, sejahtera, senang, happy, gitu. Nggak pakai susah. Disuruh selalu bahagia dan menyempurnakan kebahagiaan dengan menambah taat kepadanya. Antara lain nanti Ramadan kita. Dan sebagian sudah disampaikan oleh Prof. Nana di depan. Dengan segala macam infak dan sebagainya. Bukankah menambah taat itu bertambah nikmat untuk yang taat atau untuk yang syukur itu sendiri? Bukan demi Gusti Allah. Gusti Allah tidak membutuhkan taat dan syukur kita, itu pasti. Syukur kita menunjang, melipat gandaan kebaikan yang tak terbilang itu. Kita dapat nikmat dari Allah, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Pasti nggak dapat dihitung. Mau ngitung dari manapun tidak bisa dapat. Justru dengan syukur kita akan mendapatkan lipat kali kenikmatan itu. Ketiga, madrasah ada sebuah proses. Proses dari A menjadi A aksen. Itu maksudnya proses menjadi lebih soleh. Seberapapun kecil peningkatan itu, yang A aksen maksudnya lebih soleh. Jangan sampai orang sekolah S3 terus keluarnya jadi S2 atau S1. Harus lebih meningkat. Wajib. Mutlak. Kalau enggak, na'udzubillah. Nah, ini yang penting, kenapa kok saya harus mau di sini. Madrasah proses dari A menjadi A aksen. Lebih baik, lebih sempurna, mulia. Islam salim. Itu baru selamat. Baru selamat dari jurang kehancuran. Tapi kalau andaikan di pelatarannya kalau lingkaran itu Islam baru di pinggir. Dia selamat dari jurang, selamat. Ada di pinggir dia. Dari jurang, naik dari pinggir jurang. Naik lagi ke tengah, itu namanya iman. Iman seakar kata dengan aman. Ada gelombang macam-macam, dia masih aman. Kalau di derajat Islam. Nah, kira-kira yang saya mau sampaikan adalah bahwa paling tidak Islamnya lebih selamat, lebih ke tengah dikit. Ya. Atau imannya lebih naik lagi. Lebih ke tengah, supaya aman. Paling aman di tengah, bukan? Goyangnya dikit. Goyang dikit itu namanya stresnya dikit. Gangguan-gangguannya dikit. Artinya kokoh dia. Ihsan hanya memandang senang, ridho kepadanya secara paripurna. Nggak ada lagi nggak senang. Dia hanya tunggal. Yang ada ridho saja. Dan dia bukan di batas tempat ini. Tapi di tempatnya jadi lumat. Nggak ada. Ihsan. Nah, prosesnya bagaimana sih caranya sampai ke sana itu? Metode membersihkan diri ada fisik, terutama spirit. Nah, tentang fisik spirit ini punyanya Einstein bilangnya begini, E ekivalen dengan MC square. C-nya itu konstanta. Jadi M ekivalen, M ekivalen karakter, ininya itu karakter atau akhlak, ekivalen fisik. Fisik. Nanti kalau dari sisi Prof. Nur itu tadi ada yang sentral, obes, dan sebagainya itu karakternya berbeda ya. Merubah bukan hanya makanan, tetapi karakternya harus diubah. Makanannya diubah, karakternya diubah akan agak susah. Fisik dan spirit.
Kalau tentang bicara tentang Prof. Ius, itu tadi ada bicara tentang akhlak dan sebagainya, itu kendalinya oleh Nabi Yakub itu kendali spirit, bukan kendali fisik. Karena sama sekali Nabi Yakub tidak mengikuti Nabi Yusuf, dan tidak menemani, tidak bermain bola, dan tidak apa-apa, dan jadi Rasul. Dan itu faktual di dalam Al-Quran. Dan ini harus dibahas dan menjadi dasar dari pertimbangan untuk menentukan suatu peraturan atau dasar undang-undang. Baik, kita lalui proses metode membersihkan diri fisik dan terutama spirit. Bagaimana caranya? Ini dia. Melalui satu, zikir. Tadi kan sudah dibilang, ini jari keberapa? Jari keempat. Subhanallah. Itu namanya positive thinking. Orang dengan zikir yang bagus, itu dia selalu optimis, maka dia tenang. Kalau puasa ini menghadirkan ketenangan, catat, itu berarti dalam peningkatan. Puasa kita benar, insya Allah. Nek tidak, masalah. Satu, zikir. Gampang bukan? Kalimatnya begini dalam surat Al-Ahzab, Auzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Katakan dengan hulu, dan katakanlah dengan kata yang tepat. Yuslih lakum a'malakum. Kalau itu yang kamu kerjakan, rubah itu perbuatan. Pekertimu itu, pekerjaanmu itu amal. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dulu. Kalau sudah berubah, diampuni dosanya. Lah sudah selesai sudah. Nanti berangkat ke tingkat takwa yang dimaksudkan tadi Prof. Nanat. Nanti saya akan coba terangkan lebih jelas di belakang. Satu metodenya, bukan gampang bukan? Zikir. Subhanallah. Berapa kali? Kalau tadi bilang Prof. kalau tidak salah selalu gitu ya. Oke, setuju saya. Subhanallah, positive thinking. Masalahnya negative thinking itu di awal sudah dikerjakan ketika Nabi Allah Adam keluar dari surga. Jangan-jangan kalau nggak makan itu nggak bisa kekal ini. Ini dia masalah. Sangka buruk, buang sangka buruk jadi sangka positif. Positive thinking. Yang kedua, alhamdulillah, belajar menatap sisi positif dari setiap apapun, tidak peduli. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, kalau orang sudah sampai ke sana, maka dia sampai kepada taraf senang. Bahagia. Nggak lucu kalau misalnya ada orang ngeluh terus. Apa saja dikeluhkan. Yang pemerintah, yang peraturan, yang apalah. Kenapa sih kok nggak ada yang baik-baiknya gitu. Alhamdulillah, belajar menatap sisi positif dari setiap apapun. Tidak ada kecuali. Kalimatnya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ada 1 triliun keburukan yang dianggap buruk, pasti ada kebaikannya. Tidak semuanya mutlak. Makanya saya tidak setuju dengan absolutisme dari Newton. Pasti ada baik. Dari situlah masuk. Untuk menghadirkan syukur. Allahu Akbar. Merendah. Santun. Santun. Ini berbeda dengan sombong. Angkuh dan sebagainya. Untuk apa? Menang. Sorry. Untuk menang. Ini ada loh dalam zikir kita sehari-hari. Sampai menuju kepada la ilaha illallah. Kokoh. Demi Allah. Saja. Masuk pada tauhid yang luar biasa. Kokoh, kekal, awet. Kalau orang jadi awet muda, awet cantik, awet ganteng, macam-macam lah. Oke. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah la haula wala quwata illa billah. Hanya dia yang memilikiku dan seluruh rahmat padaku. Hanya dia yang memiliki aku dan yang memiliki seluruh rahmat yang ada padaku. Aku tak memiliki sesuatu pun kebaikan sama sekali. Sebutir, 2 butir tidak. Kecuali hanya rahmatnya saja. Dan tak memiliki kekuatan untuk menghindarkan sesuatu kecuali karena rahmat yang semata. Aku baik, tidak bisa. Yang baik adalah Allah. Rahmat Allah. Aku pintar, bukan. Itu kepintaran dari Gusti Allah. Aku hebat, no. Tidak punya kekuatan apa-apa. Seluruh kekuatan untuk baik adalah rahmat. Seluruh kekuatan untuk menghindar diri dari keburukan hanyalah karena rahmatnya juga. Aku berhak masuk surga. Itu dari Gusti Allah. Tak ada daya dan upayaku sama sekali kecuali hanya karena semata tawakal. Karena rahmatnya semata. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kita sesegera mungkin paham bahwa kalimat ini menghadirkan kekuatan yang luar biasa bagi kita. Karena setelah kita total surrender kepada Gusti Allah, maka nanti insya Allah akan ada yang mengerti bahwa pekerjaan yang kita kerjakan semuanya menjadi mudah. Karena dalam tanda kutip seolah-olah yang mengerjakannya adalah
kekuatan-kekuatan yang mudah-mudahan kita mengerti maksud. Tawakal, ringan, terbang, bahagia, sejahtera, rela, ridho, senang, dan bahagia selamanya. Dunia akhirat. Itu kira-kira tipsnya dari depan ke belakang. Tawakal itu, ya itu. Nah, B, saum. Saum itu menahan. Tadi kan metode yang kita pakai. Saum itu menahan, fisik, makan, minum, bahasa diri, non fisik, pandangan, penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, pikiran, dan hati. Itu saum. Ada yang aktif, ini kan menahan. Aktifnya apa? Ya memberi. Memberi yang tertinggi itu harta. Harta yang dicintai. Lantaran lu biru harta tunfiku mimma tuhibbun, dalam surat Al-Imran. Jangan bilang cinta, jangan bilang suka kalau misalnya tidak mau memberi. Saya cinta Hempi, ya, kesuwen. Mana buktinya? Dua ending. Barangnya mana? Itu. Lek mau ngomong cinta tok bujuk. Asli bujuk. Sumpah bujuk. Bujuk kata orang Jawa bujuk. Bohong. Dusta. Tahu dusta tidak? Memberi. Infak. Sedekah banyak macam nanti yang ini yang lebih ahli. Ya. Tetapi ingat saya memberi. Dan memberi maaf. Ada orang yang ngancam kalau ada musuhnya. Lu mau salah lagi, udah tamain sekarang. Lu mau salah 1000 kali, udah tamain sekarang. Jangan lupa, berarti termasuk memberi pertolongan, bantuan, pikiran, ide, nasihat. Diri sendiri dulu pasti kan. Dan memberi doa. Sebagaimana di depan tadi, kita mendoakan kita semua untuk menjadi hebat. Yang aktif berikutnya adalah baca Al-Quran, tarawih, dan amal-amalan Ramadan yang lain. Menjadi kemudian insan takwa. Ini yang dimau. Di depan sudah disampaikan oleh Prof. Nanati. Apa istimewanya dia? Kita semua tahu ini. Hanya saja tidak cukup tahu. Tarekatnya dijalani dan dinikmatin. Agar dapat hakikat. Dan kenal kepada siapa Tuhan kita. Bahaya kalau kita tidak kenal. Serius itu. Satu, antara ini banyak. Dalam surat At-Talaq. Selalu mendapat persoalan yang mudah-mudah. Yasir kali ini dalam kalimat sabisma itu loh. Rasulullah itu kan hebat. Sudah dimudahkan kepada yang mudah dan diberi kemudahan untuk menjalankan yang mudah itu. Double-double. Soalnya mudah, jalan keluarnya mudah, cerdas, paham. Dia dikasih furqonan, dia jalan furqon. Bisa membedakan. Firaq, kalau bahasa medis namanya diagnosis. Diagnosisnya luba, bisa dia. Cepat. Ini sakit, ini bukan. Kalau sakitnya ngapain gitu? Ringan apa enggak? Akut apa enggak gitu? Ini jantung apa bukan gitu? Clear bagi dia. Serius. Loh, tapi saya belum serius, belum takwa berarti. Gampang kan? Paham, hak, dan mengetahui. Ilmu. Taqwa wa yu'allimukullah. Takwa saja kepada Allah, nanti kamu akan dikasih ilmu langsung dari Gusti Allah. Jadi orang-orang takwa itu enaknya jadi belajarnya cepat. Dapat ilmu laduninya gampang. Sekarang lagi Islam, tambahi jadi lebih baik, iman lebih ketat. Nah, Islam itu baru panca indera dapat. Ngelihatnya benar. Tapi kalau iman, nanti inderanya itu bisa melihat yang besok, lusa, kayak gitu-gitu. Kalau ihsan, lihatnya akhirat. Sampai orang ihsan itu tahu di mana alamat RT RW saya di surga. Rizkinya tidak disangka-sangka. Ini bonus-bonus saja. Surganya dunia akhirat, ya surga selama-lamanya. Karena ketika dapat semuanya ini, maka sebenarnya orang sudah cukup bahagia. Tidak tolak-toleh dia. Senang selamanya. Nah, mudah-mudahan beras Ramadan yang menghadirkan kita kepada pengenalan kepada Allah SWT. Dan itu adalah ilmu yang hak. Amin. Mohon maaf apa yang belum sempurna disampaikan. Sesungguhnya saya hanya menyitir sedikit-sedikit dari apa yang hikmah ini. Dari seluas yang saya tidak mampu menjangkaunya. Dan Gusti Allah yang maha mengetahui. Sekali lagi mohon maaf kepada keluarga besar kami dan terima kasih sekali lagi kepada Kang Jana. Semoga Allah SWT ampuni kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya yang dimaksudkan oleh kakak kita ini tentang apa namanya, adanya pasangan tadi ya. Jadi di dalam anatomi itu kemudian ada
sisi karakter, kemudian ada sisi zikir, yang kemudian semuanya ada kaitannya. Karena waktunya sangat pendek, jadi yang bisa kita feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.